Shalom saudara, selamat pagi bagi kita sekalian. Dan pagi ini saudara, saya akan menyampaikan renungan pagi bagi kita sekalian saudara. Tentunya renungan pagi pada pagi ini yang berkaitan dengan renungan pagi di video yang pertama tentang takut akan Tuhan, di mana pada pagi kemarin saya membahas tentang takut akan Tuhan, diambil dari akar kata saudaraku, dari bahasa Ibrani Jira atau Yira, yang berarti menghormati Tuhan. Jadi takut akan Tuhan artinya menghormati Tuhan. Ketika kita menghormati Tuhan, itulah takut akan Tuhan yang sesungguhnya yang Tuhan mau ada di dalam setiap kehidupan kita, saudaraku. Nah, kali ini saudara, saya akan membawa kita yang masih berkaitan dengan menghormati Tuhan, saudaraku, takut akan Tuhan di bagian Alkitab yang lain, di mana di bagian Alkitab yang lain juga menjelaskan tentang takut akan Tuhan, di mana ada satu kejadian, saudaraku. Kalau kita baca di dalam Bilangan 25 ayat 1 sampai dengan 11, di mana kejadian bangsa Israel mereka kawin dengan bangsa-bangsa yang lain yang di luar daripada orang-orang Israel itu sendiri, saudaraku, yang memang Tuhan melarang mereka untuk kawin dengan bangsa lain selain daripada bangsa mereka sendiri, saudaraku. Dan Tuhan tentunya punya alasan untuk bangsa Israel supaya mereka tidak menikah atau tidak mengawinkan dengan bangsa lain, saudaraku. Kalau saudara bisa lihat di sana di Ulangan 7, ya, mereka dilarang Tuhan, saudaraku, untuk tidak menikah dengan bangsa lain, karena supaya bangsa lain itu tidak mempengaruhi mereka, tidak menyesatkan orang-orang Israel dengan ajaran-ajaran mereka. Seperti yang dikatakan di dalam Ulangan 7 ayat 3 sampai dengan 4, saya akan bacakan bagi setiap kita. Janganlah engkau mengawin dengan mereka. Anakmu perempuan janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka, ataupun anak perempuan mereka janganlah kau ambil bagi anakmu laki-laki. Sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripadaku, sehingga mereka beribadah kepada Allah lain. Maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu, dan ia akan memunahkan engkau dengan segera. Nah, saudara, itu adalah alasan mengapa Tuhan melarang orang Israel menikah atau mengawinkan dengan bangsa lain yang bukan dari orang Israel itu sendiri. Karena seperti yang dikatakan, supaya di ayat 4, supaya mereka tidak disesatkan, supaya mereka tidak diajarkan ajaran lain yang bukan berasal dari Tuhan. Tuhan mau orang Israel, saudara, mereka memegang teguh ajaran Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka, karena itulah yang membawa mereka bisa menikmati janji Tuhan. Itulah yang akan membawa mereka memiliki kehidupan yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Nah, di dalam konteks Bilangan 25 ayat 1 sampai dengan 11, saudaraku, di mana di sana ada satu kejadian di mana orang-orang Israel mulai melupakan apa yang Tuhan perintahkan, aturan-aturan yang Tuhan taruh di dalam setiap hidup mereka. Mereka mulai melanggar, mereka mengawinkan dengan bangsa lain, saudara. Dan itu merupakan satu kekejian di hadapan Tuhan yang saat itu, saudara, mereka lakukan, sehingga ada tulah yang turun, saudara, melanda orang-orang Israel pada saat itu. Dikatakan di dalam Bilangan 25 ayat 1 sampai dengan 11, ada yang menarik di sana, di mana Tuhan menyatakan sesuatu, saudaraku, yang sangat menyukakan hati saya, yang sangat memberkati hati saya, saudaraku. Seperti yang dikatakan di ayat 11, saya akan bacakan bagi kita, ya. Finehas anak Eliasar, anak Imam Harun, telah menyurutkan murkaku daripada orang Israel, oleh karena ia begitu giat membela kehormatanku di tengah-tengah mereka, sehingga tidaklah kuhabisi orang Israel dalam cemburuku. Apa yang dikatakan di ayat 11?
Pinehas dikatakan oleh firman Tuhan begitu giat membela kehormatanku, kata Tuhan kepada Musa. Apa yang dilakukan oleh Pinehas di tengah-tengah murka Tuhan yang sedang menyala di tengah-tengah orang Israel? Mereka sedang dikumpulkan Musa di dalam satu musyawarah yang besar. Dikumpulkan Musa untuk diberitahukan apa yang sedang terjadi, bahwa murka Tuhan sedang menyala atas mereka. Tiba-tiba lewatlah di tengah-tengah perkumpulan yang banyak, yang besar itu, saudaraku, orang Israel, seorang laki-laki Israel membawa pacarnya, membawa tunangannya, saudaraku, sehingga di tengah-tengah murka Tuhan yang menyala, di tengah-tengah jemaah yang besar yang sedang berkumpul, dilihatlah oleh Pinehas, saudaraku. Lalu Pinehas mengambil tindakan, mengejar mereka dan membunuh baik orang Israel maupun orang Midian yang pada saat itu sedang berjalan di tengah-tengah jemaah yang besar, di tengah-tengah murka Tuhan yang sedang menyala-nyala dan terhadap orang Israel karena masalah kawin mengawinkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan Pinehas itu menyurutkan murka Tuhan. Apa yang dilakukan Pinehas itu membuat tulah yang sedang melanda bangsa Israel itu berhenti. Dan kepada Pinehas diperhitungkan Tuhan sebagai seorang yang giat membela kehormatan Tuhan. Dan saya ulangi lagi, saudara, Pinehas diperhitungkan Tuhan sebagai orang yang giat membela kehormatan Tuhan, dan kepada Pinehas diberikan keselamatan yang daripada Tuhan. Saudara, kita bisa menarik pelajaran dari apa yang kita dengar tadi, apa yang kita sudah baca dari firman Tuhan, di mana seorang hamba Tuhan yang namanya Pinehas diperhitungkan sebagai orang yang giat membela kehormatan Tuhan. Kenapa, saudaraku? Karena pada saat itu bangsa Israel sedang dilanda tulah, sedang masuk kepada keadaan yang mencekam karena murka Tuhan sedang menyala atas mereka oleh karena mengawinkan dengan bangsa-bangsa lain yang sebenarnya dilarang oleh Tuhan, dan yang akan membuat mereka bisa tersesat, yang akan membuat mereka tidak memegang perintah Tuhan lagi, yang akan membuat mereka terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang bukan daripada Tuhan tetapi daripada bangsa lain yang mereka kawini, saudaraku. Dan itu diperhitungkan Tuhan sebagai penyembahan berhala. Nah, sebagai penyembahan berhala artinya, saudaraku, bagi setiap kita hari-hari ini, saudaraku, Tuhan mau supaya di dalam kehidupan kita tidak ada berhala-berhala yang nempel, tidak ada berhala-berhala yang ada di dalam kehidupan kita. Jangan sampai ada berhala yang akan menghambat kita untuk masuk kepada level yang lebih lagi. Jangan sampai ada berhala-berhala yang membuat hati Tuhan ya murka terhadap kehidupan kita, sehingga kita tidak bisa mengalami janji Tuhan, sehingga kita tidak bisa melewati setiap badai di dalam setiap kehidupan ini, saudara, khususnya di tahun 2020 ini, saudaraku. Jelas sekali, saudaraku, dengan kita membuang semua berhala-berhala di dalam kehidupan kita, itu sama saja kita menghormati Tuhan. Ada banyak berhala-berhala di zaman ini, saudaraku, yang membuat kita tidak bisa fokus kepada Tuhan, yang membuat kita tidak bisa memegang perintah Tuhan, yang membuat kita tidak memiliki prioritas yang benar di hadapan Tuhan. Kita tidak konsisten, kita tidak komitmen, saudaraku. Dan berhala-berhala itu mengikat kita, menyeret kita, menjauhkan kita daripada Tuhan. Berhala-berhala di zaman ini, saudara, itu bisa berbicara tentang kesukaan kita, tetapi kita melupakan prioritas kita kepada Tuhan. Ada banyak hal yang mungkin kita lakukan di dalam kehidupan kita sehingga membuat kita melupakan persekutuan kita dengan Tuhan. Ada banyak hal-hal penting yang sesuai dengan kebenaran yang harusnya kita lakukan di hadapan Tuhan, tapi justru kita tidak melakukan atau kita menomorduakan untuk kita lakukan, saudara.
Dan mungkin itu sudah mengikat kita bertahun-tahun tanpa kita menyadari kita telah menomorduakan Tuhan. Tuhan bukan lagi yang utama dalam kehidupan kita. Tuhan bukan lagi yang prioritas di dalam kehidupan kita. Tuhan bukan lagi yang menjadi komitmen di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa konsisten lagi dengan Tuhan, saudaraku. Dan kita terjebak dengan pola kehidupan yang sedemikian rupa, sehingga bisa saja kita membuat murka Tuhan turun atas setiap kita. Mari saudara, pada kesempatan ini saya mau ingatkan kita untuk kita menjauhkan setiap berhala-berhala. Mari kita punya prioritas yang benar, kita punya komitmen, dan kita punya konsistensi di dalam kehidupan kita. Seperti yang dikatakan saudaraku di dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dan saya percaya saudaraku, hal-hal yang baik, hal-hal yang luar biasa kita akan alami di tahun 2020 ini saudaraku. Demikianlah saudaraku renungan pagi pada saat ini, dan biarlah setiap kita diajar, dituntun lebih lagi oleh kebenaran firman Tuhan, oleh kuasa Roh Kudus yang akan terus bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Saya akan berdoa bagi kebenaran firman Tuhan yang sudah saya bagikan, dan biarlah kiranya kita bisa masuk di dalam suasana doa ketika saudara sudah selesai mendengarkan video ini. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih buat pagi ini. Terima kasih Engkau luar biasa di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih buat hari yang baru, kami mengucap syukur Tuhan. Kami boleh mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang kami dengar Tuhan, kami pelajari melalui video ini Tuhan, memberikan Tuhan pengertian lebih lagi ya Tuhan Yesus akan sikap hidup kami, supaya dalam hidup kami ada sikap takut akan Engkau Tuhan, menghormati Engkau dalam setiap kehidupan kami, sehingga hidup kami Tuhan boleh menyenangkan Engkau, hidup kami boleh menjadi berkat ya Tuhan, hidup kami boleh dipakai Tuhan bagi generasi ini untuk melaksanakan amanat agung, melakukan di dalamnya Tuhan bersama-sama dalam kegerakan Pentakosta yang ketiga Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau memberkati setiap umat-umat-Mu Bapa, mereka yang sudah mendengarkan video ini Tuhan Yesus. Engkau memberikan pertumbuhan rohani, pertumbuhan iman, semakin hari semakin kuat Tuhan, semakin hari semakin takut akan Engkau, semakin hari Tuhan semakin menghormati Engkau dengan menjauhkan berhala-berhala yang ada di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, berkati umat-umat-Mu saat ini di masa-masa perhentian, masa-masa Sabat ya Tuhan, yang kami boleh alami di dalam kehidupan kami di Malaysia Tuhan. Engkau memberkati Malaysia Tuhan Yesus, Engkau memberkati Perdana Menterinya bersama jajarannya Tuhan. Engkau memberkati juga Kementerian Kesehatan yang menangani wabah virus corona ini ya Tuhan Yesus, yang sedang melanda Malaysia ya Tuhan Yesus. Berkati Menteri Kesehatan dan jajarannya ya Tuhan Yesus. Berkati semua hospital-hospital ya Tuhan. Berkati dokter, nurse ya Tuhan, yang menangani pasien-pasien virus corona ini Tuhan Yesus. Biarlah semua pasien yang sedang terinfeksi virus corona Tuhan, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua kami Tuhan yang belum terkena Tuhan, kiranya Bapa Engkau juga memberikan hikmat bagi kami, untuk kami boleh menjaga kesehatan kami Tuhan Yesus. Kami menguserahkan semua umat-umat-Mu ke dalam tangan Tuhan, Batu Pahat ya Tuhan, Pasir Gudang, bahkan sampai Sungaringit Kangkar Tuhan. Hamba-Mu berdoa, biarlah kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap kehidupan mereka, di mana saja mereka berada Tuhan Yesus. Biarlah kasih, sukacita, damai sejahtera Tuhan, kebaikan-Mu Bapa, kasih dan rahmat-Mu Tuhan dicurahkan melimpah-limpah, mengalir dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin.
Tuhan Yesus memberkati kita semua.